Ya, kita lanjutkan dialog Landstalk siang hari ini, pemirsa. Dr. Ede, kalau tadi mengutip dari pernyataan Pak Arya, sebetulnya berbicara soal antusiasme ini sangat tinggi ya terkait dengan vaksinasi. Tapi kalau dari pandangan Anda, Dr. Ede, sebetulnya bagaimana atau seberapa besar masyarakat kemudian menerima proses vaksinasi ini, termasuk juga atau terlebih khusus bagi kaum lansia? Jauh pengamatan saya di beberapa tempat ya, beberapa rumah sakit memang antusiasmenya tinggi. Dalam arti begini, tempat-tempat itu didatangi oleh lansia dengan cukup jumlahnya ya, banyak sampai penuh. Nah mungkin pertanyaannya adalah berapa sih yang datang itu kan itu harus diketahui ya. Kemudian berapa yang belum terinformasi ini yang barangkali kita belum tahu gitu ya. Kemudian beberapa kawan juga melakukan komunikasi menanyakan misalnya apakah bapak ibu saya layak dan lain-lain. Artinya apa? Kesadarannya sudah lumayan bagus gitu seperti ini gitu ya. Dan kita memang sangat berharap lansia yang jumlahnya 25 juta ini juga segera tercapai ya. Karena perlindungannya sangat kita butuhkan sebagai bukti bahwa kita kepada negeri ini dengan berterima kasih memberikan layanan terbaik bagi para lansia. Nah, cuman pertanyaannya kembali, apakah ini sudah akses semua gitu? Ini kan mungkin settingnya Jakarta ya, Mas Arya. Tapi daerah lain ini seperti apa? Ini yang barangkali harus dilihat. Dan pemerataan itu segera dipercepat ke daerah lain yang barangkali justru lansia-lansia ini bisa jadi tidak dapat informasi atau bahkan mungkin aksesnya juga masih bermasalah. Dan ini harus segera dilakukan, saya kira. Oke, Pak Arya, bagaimana sebetulnya mekanisme atau mungkin akses yang diberikan pemerintah terhadap proses vaksinasi untuk lansia? Kalau akses sih semua dibuka akses ya, artinya semua puskesmas pasti melayani akses, nggak mungkin enggak gitu. Jadi semua ini ya, semua diberikan keluasan itu gitu. Dari Jakarta sampai ke Merauke, sampai ke Aceh, semua itu ya memang saling dukung dan saling support untuk vaksinasi. Dan semua puskesmas yang sudah memang tersedia vaksinnya, pasti mengutamakan kepada lansia saat ini. Itu dari utama kita, prioritas utama pemerintah gitu. Apakah semuanya sudah terakomodasi, Pak Arya? Seperti yang saya katakan tadi, dengan jumlahnya masih belum mencapai itu, maka tentunya belum semua puskesmas juga ada vaksin tersedia. Gitu. Jadi kita tunggu produksinya makin, kan ada tahapan-tahapannya kan? Kan kita tahu lansia untuk saat ini memang belum, tahapan lansia dan pejabat pelayan publik kan memang sampai bulan 6, bulan 7, bulan 8 kali ya, maka selesai. Jadi ya bertahap gitu, Mbak. Oke, berkaitan dengan ketersediaan vaksin. Oke, Dr. Ede, kalau kita belajar dari beberapa program pemerintah, dokter, apa yang perlu ditingkatkan kemudian dalam mekanisme monitoring misalnya atau mungkin evaluasi untuk memastikan bahwa vaksin ini tepat sasaran? Ya, ini yang harus dibiasakan memang memastikan ya, karena ini kan pelayanan publik ya. Dan yang pertama kalau untuk tepat sasaran, kalau untuk vaksin jelas ya, karena saat ini yang tersedia hanya vaksin lansia dan pelayanan publik ya. Jadi dua-duanya ibaratnya ukurannya kan di KTP-nya kan gitu ya. Bahwa KTP-nya lansia, kemudian lalu ada daftar dulu, kemudian juga dengan demikian petugas kesehatannya juga memastikan bahwa ini lansia ya, supaya tidak mengambil hak orang lain gitu. Nah kemudian untuk pelayanan publik jelas ini bagusnya sih memang di tempatnya atau di instansi masing-masing ya. Karena dengan demikian akan melakukan percepatan. Nah untuk lansia juga barangkali yang harus kita dorong adalah kalau menunggu ke puskesmas, apalagi puskesmas kecamatan itu kan di ibu kota kecamatan, jadi jauh. Sebaiknya memang pos-pos vaksinasi ini disebarluaskan ya. Bisa masuk barangkali kalau di pedesaan ke desa-desa atau bisa kalau di perkotaan mungkin bisa juga menggunakan sekolah-sekolah yang saya ini tidak dipakai dan artinya Pak lapangannya kelasnya itu bisa dipakai untuk tempat jadi pos vaksinasi. Itu adalah untuk percepatan. Dan itu semua harus dipantau bahwa itu dilakukan dengan benar dan jumlahnya tentu saja jumlah minimal harus tercapai. Misalnya satu unit tim vaksinasi 100 orang harus bisa dicapai 100 orang. Dengan demikian kita akan efektif dan bisa mencapai target yang diharapkan. Dengan adanya target Dr. Ede untuk proses vaksinasi yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, Anda melihatnya seberapa besar atau seberapa efektif ini kemudian berpotensi atau paling tidak berkontribusi dalam pembentukan herd immunity? Nah, untuk bicara herd immunity saat ini kita masih jauh ya, kan ibaratnya seperti jam pasir ya.
Yang di atas itu adalah 1,5 juta penduduk ya, 181. Kemudian di bawahnya itu yang baru turun tuh sekitar 3,5 juta per hari ini barangkali ya. Nah, artinya masih jauh ya. Ini masih 3/180 atau 1/60-nya ya. Kita masih butuh waktu. Dan itu baru suntikan pertama ya. Suntikan keduanya itu masih jauh. Jadi yang harus diketahui adalah ini kita pada point of no return ya, Pak Arya. Artinya kita harus sukses ya, nggak ada pilihan. Dan harus didorong dengan sebaik-baiknya, karena itu memang berbagai kendala itu kalau bisa disingkirkan dulu, kita fokus betul-betul untuk vaksinasi, sehingga herd immunity segera tercapai ya dalam 1 tahun. Tapi tolong diingat, tidak cukup ini ya, 3M harus tetap dilakukan, karena itu tadi, yang tervaksin kan baru 1/60-nya saat ini. Pelan-pelan mungkin nanti menjadi 50% sampai akhirnya seluruh yang divaksin itu tercapai. Nah, seterusnya itu adalah sama dengan 70% penduduk Indonesia. Ini yang harus dipadai ya. Jadi bukan 181 adalah total penduduk Indonesia, bukan. Itu baru 70% dari total penduduk Indonesia. Kalau target mungkin atau harapan dari pemerintah, Pak Arya, terkait dengan proses vaksinasi yang sudah berjalan dan berkaitan dengan pembentukan herd immunity seperti apa? Target kita tetap ya, nggak ada perubahan target lah. Pemerintah punya target tetap seperti yang diharapkan oleh Pak Jokowi dalam waktu 1 tahun, mungkin tahun depan semester pertama sih sudah selesai vaksinasi sehingga tercapai herd immunity itu gitu. Gitu Mbak. Oke, berarti masih dalam fokusnya pemerintah memang sesuai dengan target dalam 1 tahun itu ya, Pak Arya? Ya. Oke, baik. Dr. Ede dan juga Pak Arya, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, Line Talk akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.